Punya banyak teman itu asik ya, karena paling tidak kita jauh lebih punya relasi lebih banyak, kita punya peluang-peluang mungkin bisnis atau sekedar pertemanan, atau paling enggak kita jadi punya wawasan yang luas karena banyak teman. Nah, sering yang terjadi ketika kita ingin mencari teman atau saat pertama kali ketemu sama orang yang nantinya akan menjadi teman, kita ada perasaan grogi. Masih mending itu. Tapi yang lebih parah lagi adalah kalau misalkan pertama kali ketemu orang udah gak suka sama kita. Nah, ada gak sih cara ketika ketemu sama orang pertama kali, orang langsung suka sama kita, bahkan dalam hitungan 1 menit? Penasaran kan? Nah, supaya gak lama-lama, langsung kita cus aja. Yuk. Halo Sobat Hore, ketemu lagi dengan saya Toto PD di channel paling santai sejagat raya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia support channel ini, ngikutin video saya, nonton, bahkan nanya, kita diskusi. Saya senang sekali. Tapi yang lebih senang lagi, kalau misalkan kamu juga membagikan video ini ke orang lain. Wah, tambah seneng aku. Subscribe-ku tambah banyak. Dan terima kasih juga buat yang barusan mampir atau yang barusan nemu channel saya ini ya. Jadi supaya kamu nanti mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat kamu, ya istilahnya tersesat di jalan yang benar lah dengan saya, nggak ada salahnya kamu juga ikutin subscribe seperti teman-temanmu itu, karena nanti kamu akan dapat informasi yang cukup sering dari saya, terutama ketika saya membuat satu segmen, mengadakan segmen live streaming ngopi sore, supaya nanti kamu nggak ketinggalan, bisa ikut join ngobrol-ngobrol di situ. Jadi langsung aja ditunggu saat ini, langsung ting dong, subscribe dan notifikasi yang atasnya itu yang all, yang ada gambar lonceng diklik itu nanti keluar 3 pilihan, yang atas sendiri ting, biar kamu dapat update terus dari saya. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang satu tema ya. Bagaimana sih membuat orang itu suka dengan kita dalam 1 menit. Nah, ini bukan tipu-tipu, ini real ini. Silahkan dipraktekkan setelah saya jelaskan ya. Nah, namun sebelum itu saya perlu berikan satu gambaran besar tentang bagaimana sih sebetulnya orang itu berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain. Orang pada dasarnya itu lebih suka membicarakan tentang dirinya sendiri, bukan orang lain. Itu yang harus dicatat baik-baik. Orang lebih suka diperhatikan, meskipun nanti dia juga suka memperhatikan orang lain. Tapi ketika kita ketemu pertama kali, letakkan asumsi dulu bahwa orang lain itu lebih suka diperhatikan. Ini penting asumsi ini, karena biasanya kita sering melupakan asumsi ini sehingga berpengaruh pada perilaku kita. Kalau sudah lupa dengan asumsi ini, kadang-kadang kita justru malah kebalikan. Sikap kita justru malah sebaliknya. Ketemu orang kayak cuek-cuek amat, ya kecuali kalau kita nggak butuh. Tapi kalau kita perlu punya teman banyak, ya, apalagi yang baru pertama kali ketemu pacar itu ya. Nah, calon pacar. Ketemu pacar udah sering, ketemu calon pacar atau calon pasangan, pakai cara ini mudah-mudahan, karena sudah banyak terbukti jos. Jadi itu nomor 1, letakkan asumsi dulu bahwa orang lain lebih suka diperhatikan dibandingkan kita, sehingga ibaratnya kita yang pertama kali harus ngikutin dia dulu. Ini orang lain, ini kita, ngikutin dulu. Nanti kalau mereka sudah mau menerima kita, mau menjadikan kita sebagai teman, nah, kita mau equal boleh ya, kadang-kadang di atas sedikit, kadang-kadang setengah kayak gini ya, namanya juga mutual ya, harus satu sama lain saling support, itu kuncinya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada tips bagaimana supaya orang suka dengan kita dalam 1 menit. Yang pertama, siapkan mood kita dulu. Mood itu apa? Mood itu adalah kondisi yang terjadi pada diri kita atau setiap orang dalam waktu tertentu, karena biasanya saling berpindah-pindah. Saya berikan contoh, Anda lagi nyantai, tahu-tahu terima SMS udah nggak musim ya, terima WA ya, WhatsApp, terima WhatsApp,
tahu-tahu ada info atau kabar atau apapun yang buat Anda jadi marah, jengkel, atau sedih atau apapun. Mood Anda langsung berubah kan? Mood ini memiliki dua kandungan besar. Yang pertama adalah pikiran atau mental dan fisik. Satu sama lain saling berhubungan. Kalau mental Anda itu menunjukkan mood A, fisik Anda juga pasti akan menunjukkan mood A. Ya, kalau Anda sedih, mikirnya sedih, mentalnya sedih, pasti moodnya juga akan berbeda. Fisiknya juga akan berbeda ketika Anda memiliki mood yang happy, semangat, ya kan? Nah, yang menarik adalah orang itu lebih mudah membaca mood kita justru dari bahasa tubuh kita. Itu paling mudah sekali. Orang kelihatan raut wajah ya, bahasa tubuh itu raut wajah segala macam, intonasi juga kelihatan. Jadi nomor satu yang harus Anda ingat terlebih dulu adalah mood, ya, mood Anda, perasaan Anda. Moodnya harus bagaimana? Moodnya harus menjadi orang yang mau berteman. Itu nomor satu. Mau berteman artinya adalah Anda memiliki sikap mau menerima orang itu. Itu nomor satu. Karena nanti akan berkaitan dengan tips-tips yang berikutnya. Ya, nomor satu, jaga moodnya, kontrol moodnya sebelum ketemu sama orang. Kalau merasa moodnya lagi nggak enak, mending sesegera mungkin tarik nafas, buang nafas, kemudian gerak-gerak dikit atau apapun, kemudian buatlah atau bayangkan diri Anda sedang dalam kondisi ingin berteman, siap untuk berteman lah kira-kira. Nomor dua, bahasa tubuh, senyum. Nah, tadi saya katakan bahwa ini berkaitan dengan yang nomor satu. Kalau mood Anda bagus, Anda senyum pun juga akan terlihat tulus. Nah, banyak orang yang mengajarkan tentang cara ketemu orang pertama kali harus senyum. Nah, ini kadang-kadang orang terjebak. Sering yang terjadi adalah kita membuat diri kita sendiri ini nggak tulus ketika ketemu sama orang. Senyumnya dibuat-buat. Coba bedain. Kalau misalkan saya senyumnya kayak gini. Karena mood saya saat ini sedang senang, ingin berbagi kepada teman-teman. Bayangkan kalau senyum saya seperti ini. Beda kan? Sama-sama senyumnya, tapi bahasa tubuh yang dipancarkan dari senyuman kita ini akan dimaknai beda sama orang lain. Dan itu meskipun sedikit beda itu pasti kelihatan. Makanya persiapkan dulu. Sehingga kalau Anda misalkan mendapatkan nasihat dari orang, senyum dulu. Ya senyum, tapi senyum yang tulus. Senyum yang tulus itu bagaimana sih? Itu tadi saya katakan. Harus ada kongruen, harus ada kesamaan antara mental dan fisik. Caranya bagaimana? Bayangkan dulu ketika Anda mau ketemu sama orang, itu Anda menjadi orang yang senang bergaul. Itu dulu. Sehingga nanti senyum yang keluar pun itu juga akan tulus dilihat sama orang lain, sama orang di depan Anda. Ya, pertama, saya ulang lagi. Satu, moodnya dijaga, dikontrol. Nomor dua, senyum. Nah, yang ketiga itu adalah tatapan mata. Ini juga kadang-kadang orang banyak yang kurang tepat menurut saya. Tatapan mata bukan berarti bahwa Anda melihat matanya kayak gini. Anda senyum, ya coba perhatikan. Anda senyum seperti ini, tapi gini. Pas matanya gitu. Orang akan merasa terintimidasi karena pertama kali orang bertemu, orang baru ketemu dengan Anda pertama kali itu pasti timbul tanda tanya yang banyak. Siapa orang ini, bagaimana, banyak pertanyaan dalam pikirannya dia, sehingga ketika Anda membuat satu kesalahan, dia akan langsung memberikan satu penilaian, oh orang ini kayak gini. Nah, itu yang harus dihindari. Bahkan ketika Anda melihat, menatap dengan langsung ke matanya, itu seorang seolah-olah merasa terintimidasi. Nah, tatapannya harus bagaimana? Tatapannya adalah kalau di dalam dunia meditasi, Kundalini ya lebih tepatnya, itu yang sering banyak disebutkan, itu adalah di bagian cakra sini. Tataplah mata di sekitar sini. Ada yang bilang di sekitar sini. Sini ya, ini boleh, sini boleh. Namun, ada namunnya. Anda menatap, tapi lebarkan pandangan Anda. Sehingga orang tidak merasa terintimidasi. Nah, ini tips yang mungkin banyak orang belum mengajarkan. Jadi melihat bagian cakra atsnanya sini atau sini, tapi pandangan kita melebar, bukan fokus ke sana. Ya, kita latihan ya. Perhatikan ujung jari Anda seperti saya seperti ini ya, saya kayak gini. Kemudian saya akan melebarkan jari saya, tapi pandangan saya tetap ke depan dan saya tetap bisa melihat jari-jari saya. Nah, misalkan segini deh, saya masih bisa melihat jari-jari saya. Tujuannya apa seperti ini? Yang pertama, orang tidak langsung strike atau langsung untuk seolah-olah diintimidasi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu akan membuat Anda masuk dalam kondisi trance.
Kondisi trans itu adalah kondisi ketika kita mampu mengakses bawah sadar kita. Bahkan ketika nanti kita ngobrol, kita akan jadi tahu persis orang ini bohong atau enggak, orang ini ngomongnya benar atau tidak. Anda bahkan bisa merasakan mood orang tersebut. Itulah kondisi trans. Nah, buat Anda yang masih penasaran berkaitan dengan apa yang barusan saya sebutkan ini, karena ada kaitannya dengan bawah sadar, silahkan Anda lihat di video yang ini ya, atau nanti di bawah, atau kalau enggak playlist yang riwa-riwi di atas ini silahkan Anda coba satu-satu. Trans adalah kondisi ketika kita masuk dalam bawah sadar kita. Itu akan membuat kita jauh lebih aware, lebih waspada ketika berinteraksi dengan orang, terutama dalam kasus ini. Sekali lagi saya katakan bahwa tataplah matanya, tapi bukan menatap langsung, melainkan tatap bagian sini, kemudian posisikan diri Anda dalam kondisi trans. Jadi melihat ke depan, tapi kondisinya seperti ini. Ya, latihannya ini loh latihannya. Jadi nggak usah di depan banyak, di depan orangnya terus gini. Bentar ya. Oke, kita ngobrol ya, nggak gitu. Tapi latihannya adalah Anda melihat dua jari Anda, dan kemudian bola mata nggak boleh gerak, kepala nggak boleh gerak. Gerakkan tangannya tapi masih bisa melihat kedua pergerakan ini. Semakin jauh semakin bagus. Kondisi inilah yang masuk dalam kondisi trans, atau di dalam NLP namanya know nothing state netral. Di sini biasanya orang memiliki kepekaan yang lebih biasanya kalau sering dilatih. Kepekaan itu artinya adalah ketika kita ngobrol, kita bisa merasakan mood orang tersebut karena kita masuk kondisi trans. Ingat bahwa ketika kita mengakses bawah sadar kita, sensori penginderaan kita akan seolah-olah itu dinyalakan semua. Yang kemudian dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ketika ngobrol, apa yang kita hirup, apa yang kita cecap, kalau misalkan itu makanan, apa yang kita sentuh, itu akan langsung diterima oleh penginderaan ini, yang kemudian akan dimaknai oleh bawah sadar. Jadi itu tipsnya dari saya. Jadi ada 3 ya tipsnya ya. Jadi yang pertama, iya betul. Yang kedua, benar sekali. Dan yang ketiga, yes, seperti itu. Jadi silahkan dihafalkan, dipelajari, dan dipraktekkan. Kalau masih belum hafal, ya dilihat lagi videonya dari depan, diulang lagi ya, supaya nanti tahu persis apa arti dari ketiga tips ini. Dan yang lebih penting adalah berlatih. Sering-seringlah ketemu sama orang, ngobrol. Gunakan tips 3 tips tadi. Nah, buat teman-teman yang nanti udah praktek atau apa, mau komen di bawah, mungkin punya pengalaman yang sedikit berbeda atau apa, mau ditanyakan, silahkan tulis di bawah. Mungkin saya bisa buatkan tema yang secara spesifik dari pertanyaan Anda. Silahkan tulis di komen di bawah. Silahkan tekan like jika memang video ini memberikan inspirasi buat Anda, dan jangan lupa bagikan pada orang lain supaya orang lain pun juga mendapatkan manfaat yang sama dengan Anda. Karena semakin banyak berbagi akan kembali kepada diri kita. Dan jangan lupa, yes, tahu jawabannya, subscribe buat yang belum, supaya Anda nggak ketinggalan dengan konten-konten video dari saya. Oke, sekian dulu, nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Salam berkah melimpah dan salam hore.